dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan modul 11 mengenai listrik dan magnetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yepi Ardela Putri sebagai moderator, dan di sini ada rekan saya Ilmi Rupiani sebagai penyaji materi pertama, dan ada Septia Anggraini sebagai penyaji materi kedua. Baik, langsung saja kepada saudari Yelmi untuk mempresentasikan materi pertama. A. Muatan listrik. Studi tentang kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Sedangkan listrik dinamis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Yang B. Hukum Clock. Charles Clock 173 sampai 1086 menyelidiki gaya-gaya listrik dengan eksperimen yang mirip dengan Cavendish dalam kajian gravitasi. Hasil eksperimen itu sekarang dikenal dengan hukum Clock yang menyatakan bahwa gaya F antara dua beda bermuatan Q1 dan Q2 yang berjarak R adalah perbanding lurus dengan hasil kali besar dua muatan itu dan perbandingan terbaik dengan kodrat jaraknya yang dapat ditulis sebagai berikut. Ini ya contohnya. R sama dengan K Q1 Q2 dari R2 dengan K adalah konstanta Clock. Ada lagi Q1, Q2, karena muatan Q2. F21 gaya pada muatan Q2 karena muatan Q1. Yang C, medan listrik. Medan listrik merupakan salah satu besaran listrik yang memiliki kaitan dengan interaksi Clock. Medan listrik merupakan suatu besaran fisik yang memiliki nilai pada setiap titik dan ruang. Medan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu medan skalar dan medan vektor. Medan skalar adalah medan untuk besaran skalar yang hanya mempunyai besar yang selalu dapat digambarkan sebagai plot iskogaris atau garis-garis yang menghubungkan nilai-nilai besar yang identitas. Sebagai contoh, medan tekan. Contohnya medan untuk
vektor. Yang kedua, medan vektor. Medan vektor adalah medan untuk besaran vektor yang mempunyai besar dan arah sehingga menggambarkan tidak selalu mudah. Medan listrik, contoh medan vektor. Ketika sebuah muatan listrik berada di suatu tempat, sifat-sifat ruang di sekitar muatan itu dirubah demikian rupa sehingga muatan atau sekelompok muatan dapat diselidiki dengan mengukur gaya pada sebuah muatan uji positif yang kecil. Medan listrik E pada suatu titik dalam ruang definisikan sebagai gaya F yang dilakukan muatan uji positif kecil. Titik itu lalu dibagi besar muatan uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ya, seperti ini. E sama dengan F ini. D, energi potensial listrik. Potensial listrik pada suatu titik dalam medan listrik definisikan sebagai energi potensial setiap satuan. Muatan pada titik tersebut, potensial listrik juga dapat definisikan sebagai usaha yang diperlukan tiap satuan muatan terhadap gaya yang ditimbulkan oleh sebagai medan listrik. Jika suatu muatan dibawa dari tempat terhingga ke suatu listrik tertentu. Selanjutnya teman kami Yepi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arus, hambatan, resistivitas, dan konduktivitas listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dari sebuah muatan atau bisa dikatakan dengan I. Sedangkan bergerak yang melalui suatu penampang pengantar selama waktu bisa dituliskan dengan huruf Q, dan jika muatan yang lewat Q dalam interval waktu adalah konstan, arus listrik rata-ratanya sebagai berikut. Jika muatan yang mengalir ke satuan waktu tidak konstan, arus yang timbul pun tidak akan berubah dengan waktu, sehingga dalam kondisi seperti ini besarnya arus terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus arus yang timbul akan berubah kondisi ini sama dengan dq per dt. Nah, selanjutnya satuan arus listrik adalah ampere atau A, kolom atau C untuk muatan, dan slon S. Untuk waktu yaitu 1 ampere sama dengan ini adalah rumus untuk menentukan waktu. 1 ampere sama dengan 1 kolom per skor. Bisa ditulis dengan C per S. Nah, menurut perjanjian, arus listrik diambil dengan arah muatan positif yang akan bergerak untuk menghasilkan efek yang sama seperti arus yang teramati. Jadi arus listrik harus selalu diasumsikan bergerak dari terminal positif baterai menuju terminal negatif dalam suatu rangkaian listrik eksternal. Nah, selanjutnya ada hukum OHM. Hambatan suatu konduktor tergantung pada sifat-sifatnya, misalnya sifat zat dan ukurannya, dan beda potensial yang diberikan padanya. Dalam beberapa konduktor, R bertambah jika V dinaikkan. Pada beberapa konduktor lainnya, R berkurang jika V diturunkan. Dalam konduktor lainnya, R tergantung pada arus. Perhatikan gambar di halaman 11.13 ya teman-teman. Nah, dalam konduktor yang mempunyai hambatan konstan arus 1 sebanding dengan beda potensialnya seperti ditunjukkan pada gambar 11.13 diperoleh dengan berikut ini. Hubungan ini dikenal
V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, karena arus satu yang sama melewati masing-masing resistor, penurunan potensial pada masing-masing resistor sebagai berikut. V sama dengan V1 sama dengan IR 1 dibagi V2 sama dengan IR2 dibagi V3 sama dengan IR3. Nah, jika R adalah hambatan ekuivalen untuk gabungan resistor tersebut, pada potensial pada ujung-ujungnya sebagai berikut. V sama dengan IR. Oleh karena itu kita memperoleh berikut ini. Bisa kalian lihat pada halaman 11.22. Selanjutnya materi tentang pemagnetan yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan kami Setia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Happy, yaitu tentang magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat kedua kutub magnet adalah kutub senama tolak menolak, sedangkan kutub tidak senama tarik menarik. Sifat magnet adalah menarik benda-benda di sekitarnya. Logam-logam yang termasuk kelompok besi dan logam campuran dapat ditarik dengan kuat dengan magnet. Kelompok benda itu disebut ferromagnetik. Sementara itu, benda selain kelompok tersebut termasuk paramagnetik atau kelompok diamagnetik. Medan magnetik ada apabila gaya magnetik bekerja pada partikel muatan bergerak. Arah medan magnetik B pada suatu titik sedemikian rupa sehingga sebuah partikel bermuatan tidak mengalami gaya. Jika bergerak dalam arah itu, besar medan magnet dapat ditulis sebagai berikut. Ini rumus medan magnetik. B F Q I sin O. Medan magnetik dapat ditimbulkan oleh power berarus listrik, dan untuk beberapa bentuk sederhana dapat dirangkum sebagai berikut. Medan magnetik di sekitar kawat arus listrik yang panjang. B sama dengan U I medan magnetik pada pusat umpalana titik. Medan di dalam solenoida. Selanjutnya, gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus medan magnetik. B sama dengan F sama dengan
semuanya. Hukum Faraday juga menyatakan bahwa perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik. Jika kawat sepanjang L bergerak dengan kecepatan F tegak lurus pada medan magnetik B, GGL indukasi antara ujung-ujungnya. Transformator merupakan perantian yang mengubah tegangan AC yang berdiri atas kumparan primer dan kumparan sekunder. Perubahan flux karena tegangan AC dalam kumparan primer mengindukasi tegangan AC pada kumparan sekunder. Kumparan sekunder dapat ditulis sebagai berikut. Sebagai berikut. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai modul 9. Semoga apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Baik, siapa saja yang ingin menanggapi video kami dipersilakan, dan di sini kami buka sesi tanya jawab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.